Notebooknya untuk kalian mencatat, karena materi ini di rangkuman atau di modul kalian hanya ada penjelasannya saja, tidak ada contoh, tidak ada tidak terlalu lengkap. Nah jadi kita akan coba lengkapi materinya di Jimit ini. Jadi silahkan siapkan buku catatan atau notebooknya dan catat informasi-informasi apa saja yang memang ingin kalian catat. Ya, sudah siap? Coba mana tunjukkan notebooknya. Suka dipakai tidak notebooknya? Coba kalau yang suka dipakai, berarti halaman yang terpakainya sudah banyak harusnya. Jadi pakai yang biasa. Kenapa, Atifah? Pakai buku biasa. Buku yang notebooknya kemana? Notebook dari sekolahnya Habis? Sudah habis? Iya, Ibu. Oh ya sudah, berarti Atifah boleh pakai buku lain. Ya, yang sudah habis boleh pakai buku lain ya. Oke, sudah siap? Kita akan apa ya? Nah, hari ini yang akan kita pelajari bukan hanya tentang teks fiksi, tapi juga tentang kalimat pendapat. 2 minggu lalu, Bu Reni dan Bu Putri, bukan Bu Putri, Bu Putri pernah membahas tentang kalimat pendapat ini. Ada yang masih ingat apa itu kalimat pendapat? Contohnya apa biasanya? Kalimat yang menceritakan tentang pendapat kita sendiri. Terus apa lagi? Siapa yang bisa? Biasanya menggunakan kata-kata apa ya? Cirinya ada apa ya kalau kalimat pendapat itu? Menurutku. Terus apa lagi? Pendapat masing-masing. Terus apa lagi? Coba, ini ada di modul loh. Biasanya menggunakan kata-kata apa kalimat pendapat ini? Menurutku. Terus? Pendapatku. Terus? Bisa jadi. Terus apa lagi? Kalimat pendapat adalah kalimat yang digunakan untuk menyampaikan suatu pendapat atau menggunakan pendapat. Iya, untuk menyampaikan suatu pendapat atau mengemukakan pendapat. Betul tadi kata Atifah. Terus ada yang menyampaikan bahwa ciri-ciri kalimat pendapat ini biasanya diawali dengan kata-kata mungkin atau pendapat saya, menurut saya. Nah, itu adalah salah satu contoh atau ciri dari kalimat pendapat. Kalimat yang berisikan gagasan. Iya, betul. Ya betul Nasya ya. Nah sekarang Bu Indah punya kasus gini. Contoh misalnya ya, hari ini Bu Indah datang ke sekolah terlambat karena Bu Indah sakit perut. Kira-kira apa pendapat kalian dengan kasus yang tadi Bu Indah? Coba ada yang bisa Coba satu orang, siapa yang bisa angkat tangan? Coba ditekan raise hand-nya, baru kalian ungkapkan pendapat kalian. Boleh, yuk. Siapa? Keno ya? Keno. Menurut Keno, gimana ya? Menurut Keno gimana nih? Bu Indah kasusnya datang ke sekolah terlambat karena Bu Indah sakit perut. Menurut Keno, Bu Indahnya harus sarapan dulu. Oh, menurut Keno gimana? Menurut Keno, Bu Indahnya mungkin Bu Indahnya belum sarapan, harus sarapan dulu. Oh, menurut Keno mungkin Bu Indahnya belum sarapan, jadi sakit perut gitu ya.
Oke, terima kasih Keno. Ada lagi yang lain? Diandra. Gimana Di? Menurut pendapat saya, sakit perut bisa jadi diakibatkan karena makan sembarangan atau makan yang terlalu pedas. Oke, ada saran untuk Bu Winda? Ada saran untuk Bu Winda, tadi kan menurut Diandra, sakit perut bisa disebabkan karena makanan yang terlalu pedas. Nah, lalu saran untuk Bu Winda gimana? Sebaiknya atau seharusnya? Sebaiknya makanan pedas Gimana Diandra ulang? Sebaiknya? terlalu pedas. Sebaiknya Bu Winda tidak makan yang terlalu pedas. Oke, terima kasih Diandra. Lengkap tadi kalimat pendapat dan kalimat sarannya sudah. Ada lagi yang bisa? Tadi platinum sudah, iridium sudah diwakili Diandra. Ada lagi? Coba kelas magnesium, mana magnesium yang angkat tangan? Magnesium belum ada yang angkat tangan nih, Bu Winda belum melihat. Oh, Zayan magnesium ya? Ya, Zayan. Yuk. Gimana Zayan? Zayan? Coba gimana pendapatnya dengan kasus Bu Winda tadi yang datang ke sekolah terlambat karena sakit perut? Sebaiknya Sebaiknya mengurangi makanan yang terlalu pedas. Oh, sebaiknya Bu Winda mengurangi makanan yang terlalu pedas. Begitu ya Zayan ya? Oke, terima kasih Zayan. Alhamdulillah tadi masing-masing perwakilan dari setiap kelas sudah mencoba mengemukakan pendapat tentang kasus Bu Winda. Sekarang ada kasus lagi. Kasusnya adalah, kan Bu Winda sakit perut. Kasusnya adalah Pak Irfan hari ini tidak ada di sekolah karena anak Pak Irfan sakit. Nah, menurut kalian, pendapat kalian gimana nih dengan kasus seperti ini? Apa yang seharusnya dilakukan? Akmal? Seharusnya Pak Irfan membawa anaknya ke rumah sakit dan meminta dokter untuk menjaganya sementara Pak Irfan datang ke sekolah. Keren. Alhamdulillah. Ada lagi? Coba Akmal sudah dari platinum, dari magnesium. Magnesium tidak ngechat ya, langsung berbicara ya. Magnesium siapa yang bisa ya? Silakan angkat tangannya. Magnesium. Ini Bu Indah masih melihat yang angkat tangan kelas platinum dan kelas iridium. Magnesium belum terlihat. Siapa yang mengangkat tangan? Magnesium. Rifki. Ya Rifki, gimana? Kasusnya tadi nih anak Pak Irfan sakit, jadi Pak Irfan nggak ke sekolah. Kira-kira pendapat Rifki gimana? Rifki. Harusnya lebih menjaga kesehatan Siapanya yang menjaga kesehatan? anaknya Pak Irfan. Seharusnya anak Pak Irfan lebih menjaga kesehatan gitu. Oke, terima kasih Rifki. Dari kelas iridium. Tadi Atifa sudah, iridium. Agi ya itu yang angkat tangan ya? Yuk coba Agi. Kenapa pagi anaknya sakit harus bawa ke dokter atau rumah sakit? Lalu Pak Irfannya gimana? Antar. Oh, Pak Irfannya mengantar anaknya ke rumah sakit. Oke, alhamdulillah. Kita lanjut dulu ya. Nah, materi ini ada di modul kalian. Jadi, kalimat pendapat itu berisi tanggapan terhadap suatu peristiwa atau kegiatan. Jadi ini peristiwanya ada ya, bisa ada atau misalnya kayak kemarin contohnya dari TV atau dari tayangan video, kalian membuat tanggapannya seperti apa itu bisa. Atau pendapat dari film yang kalian tonton atau cerita yang kalian simak itu bisa juga.
Nah, kalimat pendapat ini biasanya diawali dengan kata-kata ini nih. Saya rasa, sepertinya, menurutku, tampaknya, menurut pendapat saya, atau boleh kalian ganti dengan nama kalian. Misalnya kayak tadi Diandra, menurut pendapat Diandra, nah itu boleh seperti itu. Jadi kalimat pendapat itu harus diawali dengan kata-kata ini, ya. Jadi tidak seperti berbicara atau membuat kalimat biasa, tapi ada cirinya. Oke. Konita duduknya bisa yang betul. Boleh dicatat informasi-informasi pentingnya. Materi ini tidak akan ada lagi ya. Jadi ini hanya hari ini saja karena pekan depan kalian akan PH. Kalian akan PH tentang kalimat pendapat dan teks fiksi. Jadi ayo silakan disimak baik-baik. Bu Indah ulang. Materi ini ada di modul kalian ya. Tapi Bu Indah akan coba jelaskan lagi. Jadi kalimat pendapat itu isinya tanggapan kalian terhadap sesuatu, bisa peristiwa, bisa kegiatan, bisa dari tontonan yang kalian lihat, bisa dari cerita yang kalian dengar, itu adalah pendapat. Nah, kalimat pendapat ini biasanya diawali dengan kata-kata ini nih, saya rasa, sepertinya, menurutku, tampaknya, menurut pendapat saya. Coba, Bu Indah mau kalian yang membuat kasusnya apa? Ada yang bisa memberi contoh? Tadi kan Bu Indah sudah memberi contoh 2 kasus nih. Sekarang kalian yang membuat kasus dan teman yang lain akan mencoba membuat kalimat pendapatnya seperti apa? Ada yang bisa? Oke, silakan akan. Oke, Atifa mau mencoba membuat kasusnya seperti apa? Atau kejadiannya seperti apa? Peristiwanya seperti apa? Di suatu rumah, ketika malam hari, sebuah keluarga tertidur, sedangkan ada dua orang penjus. Oke, Atifa. Atifa menghilang. Yang sedang Coba ulang Atifa. Di suatu rumah ada semua orang keluarga itu terbangun. Ibu, ya, lalu di suatu rumah terdapat sebuah keluarga. Keluarga itu para dalam hari tidur dengan pola. Ketika segerombolan pencuri yang sudah mengincar rumah tersebut, satu per rumah tersebut, mereka masuk menggunakan jendela. Ketika pagi, sang kakak bangun dan melihat rumah sudah porak-poranda. Oke, itu kasusnya ya. Jadi ada satu peristiwa nih. Nanti dulu yang mau berpendapat tunggu dulu. Dari Atifa, peristiwanya adalah suatu rumah nih. Satu keluarganya tertidur pulas. Nah, pada saat malam hari ternyata ada pencuri, segerombolan pencuri yang masuk lewat jendela dan keluarga ini tidak bangun karena sedang tertidur pulas, jadi tidak tahu ada kejadian apa. Nah, pada saat pagi hari terbangun, kakaknya melihat kondisi rumah sudah porak-poranda, sudah berantakan. Nah, kira-kira nih menurut kalian pendapatnya gimana dengan kasus yang Atifa sampaikan ini? Oke, siapa yang bisa? Silakan angkat tangannya. Rifki sudah tadi. Bu Indah mau minta yang lain dulu. Mirza boleh? Gunakan kata-kata ini ya. Oh iya, saya rasa jendelanya Bu itu Bu belum dikasih apa itu yang kayak besi gitu loh Bu. Teralis. Nah itu terlalu. Coba dibuat kalimat yang lengkapnya. Menurut saya jendelanya belum dipasang teralis jadi tidak apa. Oke, menurut Mirza, jendela rumah tersebut belum dipasang teralis, jadi tidak aman ya, sehingga pencuri bisa masuk ke dalam rumah lewat jendela tersebut. Oke, terima kasih Mirza. Dari kelas magnesium, yuk silakan. Siapa yang bisa berpendapat? Ini Fadilnya, Fadil mana? Fadil iridium ya, Fadil ya? Iya, Fadil Revan mah iridium. Oh, Faras, oke. Dari magnesium Faras, coba gunakan kata-kata yang ini.
Iya. harusnya keluarga itu ada satu orang yang tidak tidur. jadi baru tidur. Oke. Jadi ada yang jaga. Jadi ada yang jaga ya semalaman, tidak tidur semua. Jadi menurut Faras ini tadi seharusnya salah satu anggota dari keluarga tersebut ada yang tidak tidur menjaga rumahnya supaya tetap aman. Seperti itu ya Faras ya. Jadi ada sistem pos ronda di dalam rumah Siskamling Satpam. Oke, terima kasih Faras. Dari kelas Iridium, coba siapa yang bisa berpendapat tentang kasusnya Atifa? Gavino itu kelas, oh Kinan ya, Kinan kelas Iridium. Coba Kinan. Harusnya di jendelanya itu kayak dipasang alarm gitu, kalau enggak pakai tali gitu, terus disambungin ke elektrik gitu, jadi kalau misalnya ada yang gerak gitu nanti bunyi. Oh oke. Jadi kayak ada alarmnya ya. Jadi pada saat ada yang orang memaksa membuka jendela tersebut, ada sensor, jadi akan langsung berbunyi alarmnya. Oke, Kinan boleh dibuat kalimatnya jadi lebih baik. Coba menurut saya Di rumahnya harus di rumah tersebut kayak alarm atau sistem buat ngedetek gitu. Oke, menurut Kinan, di rumah tersebut harus dipasang suatu sistem untuk mendeteksi pada saat ada maling atau ada orang yang memaksa masuk lewat jendela. Oke, keren-keren semuanya. Fadil belum pernah jawab. Nah, sekarang Bu Indah akan tantang Fadil. Fadil Rayfan, Bu Indah akan tantang Fadil. Mana? Coba dia buka mic-nya Fadil. Fadil. Belum. Bu Indah mau tantang ke Fadil, bukan mau minta pendapat Fadil tentang kasusnya Atifa. Fadil boleh dibuka kameranya? Oke, Fadil. Nah, sekarang Fadil yang membuat kasus lagi. Tadi kan Atifa sudah, sekarang Bu Indah tantang Fadil membuat suatu kasus yang nanti teman-teman akan buat kalimat pendapatnya. Jadi ada siswa pas market day, siswanya itu punya uang, nah terus uangnya tiba-tiba menghilang. Lalu? Sudah, itu saja. Lalu siswa itu Itu saja? aku sih minta pendapat dulu. Oh oke. Jadi ada satu siswa nih pada saat market day, dia punya uang, tapi tiba-tiba pada saat mau belanja di market day uangnya menghilang, begitu ya Fadil ya? Ya. Oke, Bu Ina mau tanya ke kalian nih, coba pendapat kalian dengan kasus yang tadi Fadil sampaikan. Yang lain ya, Bu Indah mau yang lain. Tidak ada yang chat-chat dulu, Bu Indah mau tutup kolom chatnya. Karena kalian sibuk dengan chat. Oke, yuk. Siapa yang bisa? Kennard. Yuk, pendapat Kennard gimana? Baiknya uangnya yang dibawa atau uang yang diberikan dari yang membeli dimasukkan ke dalam dompet dan dimasukkan ke dalam tas. Oke, jadi sebaiknya uangnya disimpan dengan aman gitu ya, tidak dipegang sembarangan supaya tidak hilang. Oke, Kennard, terima kasih. Dari kelas magnesium. Magnesium siapa? Zaini kelas apa? Oh, Zaini boleh, Zaini. Magnesium. Ya, Zaini boleh. Kalau bisa dipasang CCTV. Itu menggunakan kata-kata ini, silakan pilih. Ya, buat kalimat pendapatnya dengan baik. Kalau bisa dimasukkan ke dompet dan Zaini buat kalimatnya dengan baik. Zaini boleh pilih kata-kata ini. Boleh memilih kata saya rasa, sepertinya, menurutku. Ini pilih dari sini dulu. Saya rasa di sini ada CCTV. Oh, berarti jangan saya rasa atau kalau kayak gitu. Menurut pendapat saya di sekolah itu harus dipasang. Menurut
pendapat saya di sekolah itu harus dipasang CCTV 800 megapiksel. Oh, 800 megapiksel supaya bisa terdeteksi langsung sampai ke ekspresi mukanya seperti apa gitu ya yang mencurinya. Oke, Zaini, terima kasih. Dari kelas Iridium, coba siapa Iridium? Iridium, silakan angkat tangannya. Onit. Yo, Onit. Menurut pendapat Amit, seharusnya uangnya ditaruh dengan benar atau Disimpan dengan benar. Onit, bukan ditaruh tapi disimpan dengan benar. Ya, ulang lagi kalimat pendapatnya. Menurut pendapat Onit, uangnya disimpan dengan benar di kantong baju atau celana atau di tas atau di dompet. oke, terima kasih. Ih, keren. Udah, berarti kalian sudah bisa ya membuat kalimat pendapat ya. Nah, sekarang Bu Indah akan menantang kalian untuk membuat kalimat pendapat dari gambar ya. Jadi ada satu gambar nih. Ada gambar seperti ini. Peristiwanya apa kira-kira ini? Ada peristiwa apa di gambar ini? Jatuh dari sepeda. Nah, Bu Indah kasih waktu kalian 5 menit ya. 5 menit ya. Silahkan buat kalimat pendapat tentang peristiwa pada gambar ini menggunakan kata menurut saya dan sebaiknya. Jadi ada 2 kalimat pendapat. Menurut saya dan sebaiknya. 5 menit dari sekarang, silahkan. Tulis di buku notebook kalian ya. Ayo Al-Fahri. Ayo Agi, silakan nulis Agi. Silakan ditulis kalimat pendapat kalian tentang peristiwa pada gambar ini. Menggunakan kata menurut saya dan sebaiknya. Udah, Bu? Sudah? Oke, Mirza tunggu dulu ya. Tunggu teman-teman yang lain. Waktunya masih 4 menit lagi. Ya, Akmal. Gimana Akmal, ulang? Bukannya kalau menurut sama sebaiknya itu sama aja. Kan Bu Indah mintanya 2 kalimat, pokoknya 2 kalimat menggunakan awalan menurut saya dan sebaiknya. Ayo, waktunya 3 menit lagi. Ibu, kita sudah selesai. Kenapa? Ibu, Konita sudah selesai. Oke, yang sudah selesai tunggu. Oke. Udah nggak apa-apa. Ya, tunggu dulu. Teman-teman yang lain belum selesai, kasihan nanti. Jabar kenapa? Udah selesai. Ya, tunggu dulu ya. Ini akan ada beberapa gambar yang kalian buat kalimat pendapatnya. Nanti setelah selesai, silahkan kalian foto ya. Tulisan kalian foto, lalu kirim ke guru bahasa kelas masing-masing. Jadi kelas Iridium kirim ke Bu Putri, kelas Magnesium kirim ke Bu Reni, kelas Platinum kirim ke Bu Indah. Tulis di notebook. Iya, kan kalian nulis di buku kalian atau di notebook kalian. Nanti tulisan kalian foto, terus kalian kirim ke guru bahasa masing-masing kelas. Ya berarti Kinan di buku lain saja, di buku lain. Yang penting tulisannya ada. Jadi tidak sama sekali tidak menulis. Yang bukunya tidak ada, silakan di buku lain. Pokoknya kalian ada tulisan menulis tentang kalimat pendapat ini. Oke, Hanin kenapa? Bu, fotonya sekarang. Semua. Nanti dulu satu-satu. Hanin gimana? Bu, fotonya dikirimnya sekarang Eh? atau nanti?
nanti kalau udah selesai. Ini kan baru satu gambar. Nanti ada beberapa gambar, ya. Bu, Ya, Azkia. Ibu itu bannya kempes atau apa? Boleh dianalisis sendiri. Kira-kira penyebabnya gara-gara kempes atau gara-gara Namanya apa? apa? Terserah, kalian boleh kasih nama bebas. Azkia kenapa? Azkia, Tempatmu itu boleh bebas, Bu. tempatnya boleh bebas. Pokoknya ini tidak ada aturan dari Bu Winda tempatnya mau di mana, namanya siapa, jatuhnya gara-gara apa. Ini kalian sendiri yang menganalisis gambarnya seperti apa. Oke, 1 menit terakhir ya. 1 menit terakhir. Dari tadi. Udah, Bu. Oke, 1 menit terakhir. Nanti Bu Indah akan minta dari kalian untuk membacakan. Jadi boleh ditutup dulu raise hand-nya, semuanya turunkan dulu raise hand-nya. Udah, Bu. Oke, Mirza masih angkat tangan. Nah, udah. Udah, Bu. Ya. Oke, waktunya habis. Waktunya habis. Bu Indah minta dari masing-masing kelas perwakilan 2 orang dari kelas magnesium dulu. Silakan magnesium angkat tangannya yang mau membacakan tulisan kalian. Magnesium. Oke, Ara dan Azkia. Ara dulu. Ara, silakan bacakan kalimat pendapat yang sudah Ara tulis menggunakan kata atau menggunakan kalimat menurut saya. Ya, Bu. Menurut saya, Bantu seharusnya mengecek roda-roda sepeda sebelum bermain. Ara boleh suaranya lebih keras. Maaf. Menurut saya, Bantu seharusnya mengecek roda-roda sepeda sebelum bermain. Dan sebaiknya Bantu memakai helm dan pelindung lutut dan siku. Oke, keren Ara. Terima kasih. Azkia. Azkia menghilang. Menurut saya, Kameranya dibuka dong. Bu Indah tidak bisa melihat mukanya Azkia ini. Nah, yuk. Gimana? Azkia? Azkia nge-lag. Azkia? Oke, karena Azkianya nge-lag, kita ganti dulu ya dari kelas magnesium dulu. Magnesium siapa? Bu, Azkia sudah ada? aku tadi tiba-tiba keluar. Oh, yuk, sok coba gimana? Menurut saya, Adi terjatuh karena ban sepedanya kempes. Iya. Sebelumnya, Adi memompa ban sepedanya karena siapa tahu ban sepedanya masih kekurangan angin. Keren Azkia. Masya Allah, luar biasa ya. Alhamdulillah, terima kasih magnesium. Sekarang Bu Indah minta perwakilan iridium. Turunkan dulu tangannya semua, turunkan dulu. Bu Indah minta perwakilan iridium. Iridium Oni tadi sudah, yang lain Agi juga sudah, yang lain iridium. Kamu siapa itu? Oh, Kaisan. Oke, Kaisan dan Vilen. Kaisan dan Vilen, boleh Kaisan dulu? Kaisan. Menurut saya, Kameranya tidak dibuka, nggak mau, harus dibuka dulu. oke. Kaisan, Bu Indah tidak bisa melihat muka ganteng Kaisan ini. Nah, sip. Oke, yuk Kaisan silakan bacakan tulisan Kaisan. Menurut saya, Akma harus hati-hati mengendarai sepedanya. Dan sebaiknya Akma harus pakai pengaman kepala, tangan, dan kaki. Oke, terima kasih Kaisan. Wah, nama tokohnya Akmal. Jadi Akmal kalau naik sepeda itu harus hati-hati katanya. Sebaiknya
pakai pelindung kaki, pelindung tangan, dan pelindung lutut serta helm, kata Kaisan seperti itu ya. Terima kasih Kaisan. Oke, Vilen. Ya, Vilen boleh bacakan. Menurut saya, adik terjatuh karena ada polisi tidur, tapi adik tidak melambat dan akhirnya terjatuh. Baiknya adik lebih hati-hati saat bersepeda dan memakai pelindung sepeda. Masya Allah, keren-keren gini kalimatnya, luar biasa sekali kalian ya. Terima kasih Kaisan dan Vilen. Sekarang dari Platinum. Platinum boleh angkat tangannya. Keno udah tadi. Bu Ina mau yang lain, Bu Ina mau yang lain. Asa, boleh Asa? Satu lagi, Nasya. Oke, yuk, Asa dulu. Asa suaranya kecil sekali. Asa. Atau apa? Pelindung sikut. Oke, terima kasih Asya, keren. Nasya, yuk, coba Nasya gimana? Menurut saya, anak tersebut tidak berhati-hati cara bersepedanya. Sebaiknya jangan terlalu kencang bermain sepeda supaya tidak terjatuh di jalan. Ih, keren ih, hebat. Yang lain juga pasti hebat-hebat ya. Tapi kalau satu-satu ditanya sama Bunda sekarang, nanti waktunya habis. Jadi kita next dulu ya. Siap-siap dengan gambar kedua. Kalian analisis lagi gambarnya, lalu kalian buat kalimat pendapat kalian. Oh, ternyata bukan gambar, ternyata kasus. Nih, ada satu kasus. Kasusnya seperti ini. Suatu hari, perut Rakata terasa sakit sekali. Rupanya, Rakata sering lupa mencuci tangan sebelum makan. Apa pendapatmu untuk Rakata? 1 menit ya. Silakan tulis di buku kalian atau di catatan kalian pendapat kalian tentang kasus Rakata ini. Nih, suatu hari perut Rakata terasa sakit sekali. Rupanya Rakata sering lupa mencuci tangan sebelum makan. Apa pendapatmu untuk Rakata? Ayo, 1 menit. Ya, angkat tangannya ditutup dulu ya. Turunkan dulu angkat tangannya supaya nanti Bu Ina bisa tunjuk yang baru angkat tangan. Keno, Zayan boleh ditutup dulu angkat tangannya. Oke, yuk silakan. Buat kalimat pendapat tentang kasus Rakata ini. Oke, Rifki tunggu dulu. Boleh, terserah Atifa. Atifa maunya berapa? Sudah, Bu. Oke, tunggu ya. Yang sudah tunggu dulu ya. Aku sudah. Ya, alhamdulillah. Yang sudah tunggu dulu. Oke, terima kasih yang sudah tunggu dulu ya. Masih ada beberapa detik lagi. Atifah sudah, Ibu. Iya, tunggu. Oke, waktunya habis. Perwakilan 1 orang 1 kelas ya. Yang tadi sudah angkat tangan, beri kesempatan teman-teman yang lain untuk berpendapat juga. Oke, dari kelas Iridium dulu. Silakan Iridium, angkat tangannya yang belum pernah dulu ya. Bu Indah kasih kesempatan yang belum pernah mengangkat tangan. Dari Iridium. Iridium, silakan. Iridium. Ngomong ke kalian. Ya, boleh.
Iridium? Tidak ada yang mengangkat tangan? Zayan tadi sudah. Atifa sudah. Iridium dulu. Agi sudah tadi. Ayo, yang belum dulu. Ini yang angkat tangan baru Atifa, Zami, Hanin, Rifki, Nesya, Filen. Ini magnesium semua ya? Atifa iridium, Ibu. Iya, Atifa sendiri, tapi Atifa dari tadi udah. Tapi ya sudahlah. Aku iridium. Hah? Atifa dan Filen sudah dari tadi ya, tapi ini teman-teman yang lain tidak ada yang mau nih iridium. Bu Indah tunjuk ya. Kalau kans tuh al magnesium ya. Oh, Al-Fahri iridium. Yuk coba Al-Fahri. Apa pendapat Al-Fahri tentang kasusnya Rakata ini? Al-Fahri. Sebaiknya Rakata cuci tangan setiap mau makan agar bakteri atau kuman tidak masuk ke dalam perut. Keren Al-Fahri. Terima kasih Al-Fahri sudah menyelamatkan iridium kali ini. Keren. Sekarang kelas platinum. Coba platinum. Yang tadi angkat tangan turunkan dulu ya. Bu Indah hanya minta kelas platinum dulu yang angkat tangan supaya tidak bingung. Mike, oke Mike. Ya, Mike boleh. Oke, sebaiknya Rakata rajin mencuci tangan dan memeriksakan segera untuk berobat gitu ya tadi ya. Oke, terima kasih Mike, keren. Terus magnesium. Siapa? Neisha ya. Yuk Neisha. Menurut pendapat saya, sebaiknya Rakata sebelum makan harus mencuci tangan terlebih dahulu agar Rakata tidak sakit perut. Luar biasa, keren ya. Alhamdulillah. Yuk lagi. Ada kasus lagi nih. Nah, kasusnya adalah Jabar sekarang. Kalau tadi Rakata yang ada kasus, sekarang Jabar. Jabar sering lupa berdoa baik sebelum makan maupun sesudah makan. Nih, kira-kira apa pendapat kalian untuk Jabar? 1 menit ya. Kasusnya adalah Jabar sering lupa berdoa baik sebelum makan maupun sesudah makan. Pendapat kalian seperti apa? 1 menit ya. Dirinya boleh tulis juga. Ya tetap Jabar tetap harus nulis. Ini kan Bu Indah hanya mencuplik nama saja. Jabar tetap harus nulis juga. Yuk, 1 menit dari sekarang ya. Silahkan dimulai. Ya, tunggu dulu. Ingat, nanti catatan kalian foto dan kirimkan ke guru bahasa kalian ya. Ya. Bu Indah mau nanti yang berpendapat yang belum sama sekali ya. Kan banyak, masing-masing kelas ada 23 siswa, harusnya bisa semua. Ayo, ada kasusnya ini, Jabar sering lupa berdoa baik sebelum makan maupun sesudah makan. Kira-kira pendapat kalian untuk Jabar apa? Oke, waktunya sedikit lagi. Siap-siap dari kelas platinum dulu ya. Bu Indah minta dari platinum 1 orang untuk menyampaikan pendapat kalian tentang kasusnya Jabar. Kaisan sudah, Bu. Oke, iya Kaisan tunggu. Siap? Waktunya habis. Dari platinum, silakan. Asya udah tadi, Nasya juga sudah. Yang belum dulu. Yang belum. Ayo Jabar dengarkan ya. Ini nasihat untuk Jabar nih. Enggak Ketang, bukan ya. Ini mah hanya mengambil contoh saja. Meminjam nama saja. Yang udah jawab masih harus nulis kan? Iya tetap harus.
Yuk, oke, gimana? Menurutku habis itu Ih, Jabar, dengarkan dulu ini, dengarkan dulu. Ayo. pendapat saya, Jabar harus lebih sering berdoa agar makanan yang Jabar makan bisa menjadi berkah. Masya Allah, harus berdoa ya supaya makanan yang Jabar makan bisa jadi berkah. Terima kasih, Kay. Luar biasa sekali pendapatnya. Dari kelas Iridium. Vilen sudah tadi, Konita juga sudah. Akmal sama Zami mah nanti dulu. Zami kan kelas magnesium. Banu. Yuk, Banu. Pentingnya kata takdir. Seharusnya Jabar tidak lupa untuk berdoa sebelum dan sesudah makan supaya makanannya diberkahi Allah. Oh, Masya Allah, keren Banu, hebat ya. Keren. Oke, terakhir dari Magnesium, ada siapa ini yang angkat tangan? Hanin sudah tadi, Rifki juga sudah tadi, Askia juga sudah. Al, Muhammad Kans. Sebaiknya Jabar harus ingat selalu berdoa sebelum makan dan sesudah makan agar berkah. Agar berkah. Oke. Jadi rata-rata semuanya tiga pendapat ini ujungnya supaya berkah makanannya ya. Keren. Alhamdulillah. Yuk, lagi. Ada kasus lagi. Siap-siap yang belum pernah berpendapat. Ada satu kasus lagi nih. Atar pinjam namanya ya. Atar tidak pernah mau membereskan mainannya sendiri. Padahal Atar sudah kelas 4 SD. Apa pendapat kalian untuk Atar? Oke, yuk. Kasusnya sudah kelas 4 tapi mainannya tidak mau dibereskan sendiri. Jadi selalu meminta orang lain untuk membereskan atau dibiarkan begitu saja. Oke, waktunya 1 menit. Silakan. Oke, sudah selesai, tunggu dulu ya. Siap-siap, Bu Indah mau minta dari kelas magnesium dulu yang pertama. Jadi silakan turunkan dulu, raise hand-nya, turunkan dulu semua. Nanti Bu Indah akan tunjuk dari kelas magnesium dulu ya. Tapi yang belum pernah, Bu Indah mau minta yang belum pernah dulu. Bu Alika sudah. Oke, Alika kelas apa? Iridium. Oke, sudah? Yuk, magnesium, silakan angkat tangannya. Magnesium. Atar, oke, Atar yang akan mengomentari. Ya, Atar. Sesuai dengan kasus nama Atar. Ini hanya pinjam nama ya, Atar ya. Jangan tersinggung. Ini Atar mah nggak mungkin kayak gini. Ya, coba Atar gimana? Kameranya dibuka dulu. Bisa, Bu. Hah, masa nggak bisa? Kamera Atar rusak. Oh ya udah, sok. Sampaikan pendapat Atar tentang kasus ini. Ini kasus Atar yang lain ya, bukan Atar Favian Gibraltar. Menurut saya, Atar harus membereskan mainannya sendiri. Supaya apa? Supaya tidak orang lain yang membereskannya. Oh, oke. Terima kasih Atar. Sebaiknya Atar membereskan mainannya sendiri supaya tidak merepotkan orang lain. Terima kasih Atar. Lagi kelas Platinum. Jabar.
Menurut saya, Atar Terus sebentar. Jabar kameranya mana? Bunda lihat Jabar nih. Nah, kan kelihatan. Yuk, gimana menurut saya? Menurut saya, Atar membereskan mainannya terlebih dahulu supaya enggak membuat orang tua capek. Masya Allah, luar biasa. Supaya orang tua tidak capek, jadi harus dirapikan sendiri ya, Jabar ya. Oke, yuk langsung kelas iridium. Film sudah. Arfan. Siapa? Arfan. Oh, Arfan. Yeay, yuk. Coba mana Buin, akhirnya Buinda mendengar suara Arfan ini. Ayo. Gimana Arfan? Menurut saya, Atar belum mandiri. Seharusnya Atar membereskan mainannya. Ih, keren. Menurut saya Atar belum mandiri. Seharusnya Atar membereskan mainannya sendiri. Keren ya. Terima kasih. Bu Ina senang, alhamdulillah hari ini yang biasanya tidak terdengar suaranya, Bu Ina bisa mendengar. Kalian tuh membuat guru-guru bahagia dengan seperti itu ya. Jadi ayo jangan malu-malu untuk berpendapat. Iya. Kebahagiaan Bu Ina mah sederhana saja, melihat kalian pada saat jimit aktif, ditanya menjawab, diminta untuk berpendapat, kalian pun mengemukakan pendapatnya, itu udah cukup bahagia untuk Bu Indah. Oke? Ada lagi nggak ya? Habis ternyata kasusnya. Tapi Akmal masih angkat tangan ini. Akmal gimana dong Akmal? Akmal nanti ya di lain kesempatan ya. Oke, tadi kalian kan sudah menganalisis satu gambar dan mencoba menganalisis dari beberapa kasus, lalu kalian buat kalimatnya. Nah, hasil tulisan kalian silahkan difoto dulu sekarang. Yuk, silahkan foto dulu. Kalau yang handphonenya dipakai untuk jimit berarti nanti lagi. Kalau yang handphonenya terpisah dari jimit, boleh foto dulu tulisan kalian. Lalu kalian kirimkan fotonya ke guru bahasa kalian. Kelas magnesium silakan kirimkan ke Bu Reni. Kelas platinum kirim ke Bu Winda. Kelas iridium kirim ke Bu Putri. Ya. Yang sudah boleh angkat tangannya. Kalau yang sudah dikirimkan boleh angkat tangannya. Nah, Bu Indah sudah dapat dari Asya nih. Asya Zidan sudah masuk. Oke. Silakan kalian foto dulu, lalu kalian kirimkan ke guru bahasa masing-masing. Ibu, kalau Iya. dikirimnya nanti malam boleh? Kenapa harus nanti malam? Soalnya kalau di foto harus sama Bunda, soalnya HP-nya ada di Bunda, aku pakai laptop. Kalau mau hasilnya gitu. Oke, nggak apa-apa, untuk Aulia spesial ya. Ibu maaf ya Bu, yang dari aku miring. Jangan miring atuh, nanti Bu Ina tidak bisa membacanya kalau miring. Jadi pastikan foto kalian memang terlihat jelas supaya guru-guru bisa baca juga tulisan kalian. Sudah? Udah. Oke, Bu Ina sudah mulai banyak nih. Sudah ada Asya, Zidan, Kenat, Akmal, Kay, Kansa, Fadil, Nasya, Mirza. Nanti Mirza ditulis dulu ya. Oke, yang lainnya ditunggu. Yang kelas magnesium dan iridium juga silahkan kirim ke Bu Reni dan Bu Putri supaya guru-guru juga bisa melihat. Kurang tebal tulisannya. Oh, jadi mau ditebalkan dulu sama Kenard. Iya Bu. Oke, boleh. Sudah?
Oke, sekarang kita tutup dulu bukunya. Bukunya ditutup dulu, buku notebook yang kalian pakai tadi menulis silahkan ditutup dulu. Nah, Bu Indah mau mengulang lagi tadi yang tentang kalimat pendapat. Coba, ada yang masih kurang jelas dengan kalimat pendapat ini? Ada yang masih belum paham? Atau sudah bisa? Paham? Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Bu Ida yang akan bertanya ke kalian. Ibu, Ya, gimana? ditanyakan. Boleh. Gimana Faras? Yang magnesium apa? Magnesium ke Bu Reni. Ibu boleh live meeting. Apa? Ibu boleh live meeting. Belum selesai. Pembelajarannya belum selesai. Baru ngirim saja. Ini pembelajarannya belum selesai. Bu Indah masih mau lanjut tugas hari ini, kan kalian belum mendapatkan informasi tentang learning kit hari ini harus dibuat seperti apa. Tadi Faras mau bertanya apa? Sebelum Bu Indah lanjut ke instruksi berikutnya. Oh, nggak jadi. Oke, Zaini gimana? Udah Bu, nggak ada. Oke, kalau begitu, kenapa? Magnesium ngirimnya ke Bu Reni. Iya betul, yang magnesium ke Bu Reni, yang platinum ke Bu Winda, yang iridium ke Bu Putri. Oke, nah sekarang silahkan kalian ambil learning kit kalian yang ini. Sudah Bu, sudah Ibu. Oke, yang sudah boleh dilihat dulu. Coba kalian baca. Oh yang itu bentar. Coba kalian baca dan kalian pahami tugasnya apa ya? Apa yang harus kalian lakukan? Atas saya dalam Oke. Sudah dipegang semua learning kitnya? ada tokoh tambahan atas gimana? Iya betul. Nah, Bu Indah akan coba jelaskan dulu tugasnya supaya kalian tidak bingung apa yang harus dilakukan. Jadi, di learning kit ini kalian tugasnya adalah membuat sebuah cerita fiksi. Ingat, kalau fiksi berarti kalian boleh ngarang, boleh tentang imajinasi kalian. Jadi tidak harus sesuai dengan kenyataan. Ya. Jadi kalian boleh imajinasi kalian aja apa kalian tuliskan, tapi ada yang membatasi. Ya. Jadi meskipun kalian berimajinasi, ada yang membatasi karena nih cerita kalian harus berisi tentang berbagai pemanfaatan gaya dalam kehidupan sehari-hari. Coba masih ingat tidak gaya ada apa saja sih contohnya yang sudah dijelaskan Pak Irfan? Gaya dorong, Gaya otot, terus gaya gesek, gaya pegas, gaya apa lagi? Gaya atau gaya? Gaya listrik, betul. Gaya gravitasi. Nah, tadi kan kalian, iya betul. Tadi kan jenis-jenis gayanya ada banyak, ya. Gaya angkat. Gaya, tidak ada gaya angkat. Gaya angkat itu menggunakan otot, jadi disebutnya gaya otot, ya. Nah, Ibu kalau di foto suka bergaya. itu beda lagi. Itu beda lagi Akmal gayanya. Itu mah pose nanti ya. Loh gitu kalau kata kata Bu Fatma mah loba gaya. Loba gaya tahu banyak gaya ya. Nah, jadi di sini tadi kan kalian menyebutkan jenis-jenis gaya itu banyak. Di dalam cerita kalian tidak perlu semua gaya ada. Ya. Jadi misalnya dari gaya gesek, gaya magnet, gaya gravitasi, gaya listrik, gaya otot, kalian hanya ambil gaya listrik dan gaya magnet saja boleh. Mau ambil gaya gravitasi dan gaya gesek saja boleh. Ya, jadi tidak harus semua gaya diambil. Oke, dengarkan dulu, tidak ada yang berbicara dulu, nanti kalian bingung informasinya.
Nah, di cerita ini karena bentuknya cerita, jadi bukan menjelaskan gaya gesek adalah ini. Tidak seperti itu. Gaya gravitasi adalah benda yang jatuh dari atas ke bawah, bukan seperti itu. Tapi kalian buat dalam cerita. Ya, yang menceritakan tentang gaya. Contoh misalnya, adik sedang memakan apel, tetapi tiba-tiba apelnya terjatuh ke lantai. Nah, ada jatuh ke lantai itu termasuk gaya apa? Nah, begitu. Jadi kalian tidak secara langsung menyebutkan nama jenis gayanya apa. Ya. Atau misalnya, hari ini sangat panas sekali. Rasanya ingin menyalakan kipas angin atau AC. Nah, kipas angin dan AC ini bisa bergerak karena ada apa? Gaya energi. Gaya Lis? Oke. Nah, jadi seperti itu. Jadi tidak langsung menjelaskan pengertian gaya dalam cerita. Tapi kalian buat ceritanya yang menggunakan atau memanfaatkan jenis-jenis gaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tapi yang spesialnya, ya oke Atifa nanti dulu. Yang spesialnya selain kalian menulis cerita, nanti di sebelahnya nih kalian harus menuliskan siapa tokoh utama dari cerita kalian, siapa tokoh tambahan. Berarti ini tokohnya hanya ada satu atau lebih dari satu? Satu. Lebih dari satu karena kan ada yang menjadi tokoh utama, ada yang tokoh tambahan. Lalu kalian tulis latarnya di mana, kapan, wataknya seperti apa, amanat yang ingin kalian sampaikan lewat cerita itu apa. Nah, di bawah ada jenis pemanfaatan gaya dalam cerita. Baru kalian tulis di sini gaya apa saja yang kalian cantumkan dalam cerita kalian. Kalau yang tadi misalnya yang apel terjatuh itu termasuk gaya gravitasi, kalian tulis di sini gaya gravitasi. Atau misalnya sepeda berjalan di bebatuan itu termasuk gaya apa? Kalian tulis di sini, ya. Jadi ini ya, yang di sini gaya di sini adalah gaya apa saja yang kalian cantumkan dalam cerita. Tapi tidak perlu semua jenis gaya. Jadi kalau misalnya hanya 2 jenis saja boleh. Ya. Nah, yang spesialnya apa? Selasa lalu Bu Indah pernah menyampaikan spoiler. Masih ingat spoilernya? Kalian akan membuat apa? Kalian akan membuat apa spoilernya? Membuat apa? Lupa, Bu. Membuat film. Betul. Kalian akan membuat film atau video dari cerita yang sudah kalian tulis. Ya, jadi pada saat membuat cerita ini, dengarkan dulu. Pada saat kalian membuat cerita ini, kalian bayangkan nanti aku memerankannya seperti apa. Karena ini harus kalian perankan dalam video yang akan kalian buat. Nah, untuk videonya nanti kalian boleh menampakkan muka kalian, jadi kalian yang berakting, atau kalian boleh menggunakan puppet, atau mau menggunakan media lain, terserah kalian. Ya, tapi yang jelas kalian akan menceritakan atau membuat video dari cerita yang sudah kalian tulis. Paham sampai sini? Oke, kapan buatnya? Kalau membuat animasi gitu boleh, Bu? Boleh Anit. Jadi boleh mau pakai animasi, tapi yang jelas itu asalnya dari cerita yang sudah kalian tulis. Skenarionya dari cerita yang sudah kalian tulis. Kan kalau misalnya Ngajak temen, Bu? boleh saja kalau ngajak teman, tapi Bu Ina tidak menyarankan ya. Jadi ini kalau mau mengajak teman ya kalian harus izin ke orang tua kalian dulu. Boleh tidak dengan teman, atau misalnya kalian mau yang ada di rumah saja, dengan adik, dengan kakak gitu juga boleh. Jadi tidak hanya kalian sendiri pun tidak apa-apa. Ya. Nah, kapan membuat videonya? Ini waktunya lama. Jadi tidak harus selesai hari ini, tidak harus selesai minggu ini. Ya. Nih,
Tugas pertama kalian yang penting harus selesai adalah ini dulu. Cerita ini harus selesai paling telat hari Jumat besok tanggal 5 Maret. Kan sekarang tanggal 2 Maret ya. Jadi kalian punya waktu Rabu, Kamis, Jumat. Ini harus selesai ceritanya. Kalau yang misalnya sekarang mau nulis cerita tuh sudah selesai hari ini, kalian kirimkan dulu cerita kalian ke guru bahasa kalian masing-masing, ya. Yang platinum ke Bu Indah, iridium ke Bu Putri, magnesium ke Bu Reni. Nanti kalau ceritanya kata guru-guru sudah oke, baru kalian boleh pikirkan mulai membuat videonya. Oke, paham? Nah, kapan videonya harus dikumpulkan? Dengarkan dulu. Kapan videonya harus dikumpulkan? Videonya dikumpulkan minggu depan hari Selasa. Ini adalah untuk nilai PH Bahasa dan PH Sains. Jadi kalian Sains dan Bahasa tidak ada PH yang tertulis, tapi PH-nya adalah ini. Kalian membuat cerita ini dan videonya juga. Oke, paham? Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, Mirza gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu? Yang animasi. Yang animasi. Itu mah pilihan Mirza. Jadi ya, di videonya boleh Mirza sendiri yang tampil berakting seperti kalian assembly. Jadi Mirza menampakkan muka sendiri lalu menceritakan cerita yang sudah Mirza tulis. Boleh seperti itu, boleh menggunakan puppet seperti lomba puppet yang waktu itu yang kalian menggunakan wayang-wayangan, boleh menggunakan animasi atau apapun terserah kalian. Ya, guru-guru membebaskan sebisanya kalian menggunakan apa. Kalau yang paling sederhana ya kalian tinggal tampilkan muka sendiri, tidak usah membuat apa-apa. Tapi kalian yang berakting sendiri sesuai dengan cerita yang sudah kalian buat. Ya. Paham? Halo, Bu. Oke, pokoknya gini ya. Tugas kalian sekarang sampai jam 11:30 Bunda kasih waktu ya. Nanti jam 11 kita akan close Jimit, akan live Jimit. Kalian boleh menulis ceritanya sesuai dengan imajinasi kalian. Kalau yang sudah selesai hari ini boleh kirimkan ceritanya ke guru-guru. Tapi kalau yang belum selesai tidak perlu sedih karena waktu untuk menulis cerita ini lama. Paling telat sampai tanggal 5 Maret. Tapi kalau tanggal 5 Maret belum mengumpulkan juga berarti kalian belum bisa membuat video. Jadi syarat untuk membuat video adalah kalian harus selesai dulu ceritanya. Kirimkan dulu ke guru-guru. Kalau kata guru-guru udah oke, silakan lanjut membuat video, boleh lanjut membuat video. Tapi kalau kata guru-guru belum boleh membuat video, kalian belum bisa. Ya, jadi syarat untuk membuat video adalah buat dulu ceritanya, kumpulkan dulu ke guru-guru, lalu nanti kalau sudah oke, kalian baru lanjut membuat video. Oke, jelas? Instruksinya jelas? Jelas. Oke, alhamdulillah. Jadi apa yang harus kalian lakukan sekarang? Iya, pertanyaannya jadi apa yang harus kalian lakukan sekarang? Sampai 11:30 nanti? Membuat Oke, membuat cerita ya. Kalian Bu Indah kasih waktu sampai nanti 11:30. 11:30 nanti akan ada link Jimit untuk checking sholat. Ya, jadi manfaatkan waktunya, tapi jangan dulu keluar, tunggu dulu. Ada informasi tambahan sedikit lagi. Kenapa Farash? Checking sholat atau Checking gerakan. Checking gerakan. Kan bacaan sholat sudah sama tim Umi kemarin kan, sekarang checking gerakan sama guru kelas saja. Oke, Bu Indah ulang lagi, mau tanya ke yang lain coba. Apa yang harus kalian lakukan sekarang? Ceritanya tentang apa? Berisi tentang apa?
Ya, berbagai pemanfaatan gaya dalam kehidupan sehari-hari. Bisa ya? Kan waktu itu kalian pernah membuat cerita fiksi tentang jalan-jalan ke Kamojang, itu juga keren-keren hasilnya. Nah, Bu Enda yakin di cerita ini pun kalian bisa membuat cerita yang luar biasa, ya. Kalian boleh berimajinasi apapun tentang pemanfaatan gaya ini. Kalau misalnya ternyata latarnya kalian mau di luar angkasa, ya silahkan saja. Karena itu kan imajinasi ya. Tapi kalian pikirkan nanti membuat videonya gimana nih kalau di luar angkasa. Jadi difikirkan juga latarnya mau di mana, karena nanti berhubungan juga dengan video yang akan kalian buat. Usahakan latarnya yang memang gampang untuk kalian videokan nanti. Jadi latarnya boleh di rumah, boleh di halaman, atau boleh di dapur, boleh di kamar, terserah kalian. Tapi yang jelas nanti pada saat apa? Gimana Faras? Kan ada screen. Oh, luar biasa. Kan ada green screen katanya. Boleh ya. Jadi itu bebas sekreatif kalian. Kalau misalnya mau menggunakan green screen dan kalian berakting di depan green screen, nanti kalian edit dan kalian bisa mengeditnya, itu luar biasa. Tapi kalau tidak bisa, manfaatkan saja pemandangan yang ada di rumah. Jadi tidak usah pakai green screen juga bisa. Ya, jadi misalnya kalian latarnya mau langsung di dapur, syutingnya nanti di dapur, bisa langsung, nggak usah pakai green screen. Tapi kalau misalnya kayak Faras tadi, Bu, kan ada green screen, ya silahkan, boleh. Ya, oke, paham ya sampai sini tugasnya? Paham. Oke, siap. Ada sedikit informasi tambahan tentang video kalian. Ya, sebentar. Ada sedikit tambahan. Dan nanti di akhir video kalian, jadi kan misalnya durasi video kalian 5 menit nih, 3 menitnya kalian menceritakan cerita yang sudah kalian buat. Nanti 2 menitnya kalian akan menjelaskan tentang pengertian gaya, jenis-jenis gaya, dan pemanfaatan gaya dalam kehidupan sehari-hari itu apa. Nah, yang di 2 menit ini itu tidak dalam cerita, jadi kalian seperti presentasi biasa aja. Jadi misalnya gaya gesek adalah gaya yang dimanfaatkan saat mengerem sepeda misalnya atau apa. Jadi kalian boleh menjelaskan di 2 menit itu tentang jenis-jenis gayanya. Nah, tapi di 3 menit awal kalian ceritakan dulu di videonya sesuai dengan cerita yang sudah kalian tulis. Oke, informasi tentang tugas ini insya Allah nanti akan dijelaskan kembali di hari Jumat. Ya, jadi kalau misalnya ada yang masih bingung-bingung, boleh bertanya ke Bu Winda, boleh bertanya ke Bu Putri atau Bu Reni, dan boleh bertanya ke Pak Irfan. Karena ini tugasnya kan kolaborasi dengan sains, jadi kalian boleh bertanya juga ke Pak Irfan. Ya, paham ya? Kalau yang pusing-pusing, bagus, berarti kalian berpikir. Kalau aduh Bu, ini gimana Bu caranya Bu, aku pusing. Ya bagus, keren, berarti kalian sudah mulai memikirkan cerita apa yang akan kalian tulis. Ya? Udah ya? Paham ya? Oke, karena sebentar lagi. Nanti Ya, kenapa gimana? aku mau nanti bikin filmnya bareng temen Bu. Boleh, silahkan saja. Bu Ina tidak akan membatasi. Yang jelas kalau mau sama siapapun itu harus izin dulu dengan orang tua kalian. Ya? Oke, sudah ya? Sudah mau jam 11. Kalau ada yang masih bingung nanti boleh tetap ada di Jimit. Kalau yang sudah jelas boleh nanti silakan langsung keluar dari Jimit ini. Tapi sebelumnya kita tutup dulu bersama-sama dengan membaca hamdalah. Yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa akhir majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, boleh silakan live dari Jimit dulu. Yang masih belum paham, masih belum jelas, boleh tetap ada di sini. Siap-siap nanti ada checking sholat ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.